Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini sebelum memulai pembelajaran, saya telah mempersiapkan siswa dulu melalui grup WhatsApp yang telah dibuat. Untuk apa mempersiapkan siswa itu? Yang pertama, tentu setelah pergantian jam pelajaran ataupun ini kalau jam pertama siswa itu siap, entah itu siap raganya, pikirannya. Jadi ketika ia menerima pembelajaran itu mereka tuh sudah siap untuk menerima materi-materi yang akan diajarkan. Jadi setelah mempersiapkan siswa, saya juga telah menyuruhnya untuk membaca doa terlebih dahulu. Walaupun ini pembelajarannya secara online, tidak lupa juga untuk membaca doa supaya lancar dalam pembelajarannya. Dan kemudian saya juga telah menyuruh siswa untuk masuk ke dalam Google Classroom. Untuk apa? Yang pertama, untuk mengecek kehadiran. Selain menggunakan Google Classroom dalam kehadiran, saya juga mengeceknya langsung secara melalui virtual, yaitu melalui Zoom. Jadi siswa itu jadi lebih disiplin. Jadi tidak ada lagi tuh main kecurangan. Jadi yang pertama absen melalui Google Classroom, dan yang kedua melalui Zoom ketika saya online. Kemudian saya juga memberikan alur gitu. Caranya ya, siapa tahu ada siswa yang kesulitan, saya juga pasti akan mengajarkannya bagaimana caranya login. Kemudian setelah itu saya juga setelah absen tadi mengecek materi. Saya juga telah memasukkan materi, yaitu berupa materi pembelajaran hari ini, yaitu bab 3 tentang dampak negatif dan positif kemajuan iptek terhadap negara, dan juga ada YouTube, yaitu sebuah tontonan video tentang materi yang sama. Kemudian ada juga LKS-nya, yaitu lembar kerja siswa 1 dan kedua. Jadi double tuh supaya siswa itu menjadi lebih tertib dan merasa mempunyai tanggung jawab dalam setiap pembelajarannya. Ini dia Google Classroom yang telah satu kelas 12 SMA. Yang pertama kita akan melihat absensi. Bisa lihat untuk absensi. Nih, siswa yang ini berarti dia sudah melakukan absen. Di sini saya membuat pilihan, yaitu hadir, tidak hadir, izin maupun sakit. Jadi di sini siswa telah hadir semua. Berlanjut kita untuk melihat materi. Setelah memberitakan siswa untuk nonton setelah pelajari materi dan kerjakan tugasnya. Yang pertama materi bab 3 tentu saja. Kemudian ada juga YouTube. Jadi tidak hanya materi yang berupa bacaan, jadi mereka juga bisa menonton supaya lebih terbuka pikirannya, jadi lebih menarik untuk pembelajaran. Kemudian untuk lembar kerja siswa atau LKS, tugas 1 maupun 2 sudah saya cantumkan juga. Nah ini untuk menyerahkan tugasnya. Bisa dilihat siswa bernama Helni, Intan, Elsa, dan Anissa Putri. Di sini Helni sudah mengumpulkan keduanya, yaitu LKS 1 maupun LKS 2 yang ia kirim berupa gambar. Jadi siswa juga lebih mudah untuk mengirimkannya. Intan pun sama, telah mengerjakan keduanya, LKS 1 maupun LKS 2. Elsa juga sama. Begitu juga Anissa Putri juga sama, telah mengerjakan kedua tugas yang telah saya berikan. Assalamualaikum anak-anak. Intan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Elsa? Anissa? Helni. Alhamdulillah kalau baik semua. Baik, di sini Bapak akan menyampaikan materi tentang dampak positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara. Jadi, udah siap belum nih?
Nah, siap. Yaudah, kalau siap. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah mengikuti proses belajar mengajar, siswa diharapkan mampu memahami apa saja yang menjadi dampak positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara. Kemudian diharapkan peserta didik dapat mampu berpikir cepat dan menganalisis permasalahan dengan baik serta bagaimana cara menyelesaikannya. Yang pertama, dampak positifnya dulu. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang aspek politik. Jadi, pertama-tama tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Kemudian dengan adanya keterbukaan ini dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kemudian dengan adanya pemerintahan yang demokratis sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Sementara itu, dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupan tertentu. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, dan aspiratif. Pada saat ini, Indonesia makin banyak lahir partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi lainnya. Hal tersebut berpengaruh pada perwujudan supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, demokratisasi, perlindungan, dan sebagainya. Jadi, dampak politik yang positifnya itu dalam kemajuan iptek itu politiknya kita itu menjadi terbuka gitu akan informasi. Salah satunya dengan kehidupan politik. Jadi zaman dulu itu kehidupan politik itu dianggap tabu karena pemerintah itu pasti ketika masyarakat melek akan politik, masyarakat menjadi kritis. Nah, hal ini itu sangat tidak disukai oleh pemerintah karena pemerintah itu menganggap kalau informasi ini harus dijaga gitu, jadi tidak terlalu bebas. Ya, maka dari itu di sini disebutkan keterbebasan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, masih dampak positifnya ya, di aspek ekonomi. Yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Dan yang kelima ada meningkatkan kemakmuran masyarakat, dan yang terakhir ada menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Nah, ini juga masih dampak positifnya. Jadi dampak positif di ekonomi ini, investor asing tuh jadi mudah gitu masuk untuk menanamkan modalnya kepada Indonesia, dan juga keterbukaan pasar. Jadi perputaran uang itu jadi lebih mudah. Kemudian yang ketiga ada aspek ekonominya. Ekonomi ini di sektor ekonomi ini menjadi baik karena sudah investor gampang masuk, pasar terbuka, jadi mereka itu jadi lebih mudah gitu dalam berinvestasi. Kemudian yang ketiga ada aspek sosial budaya di dampak positifnya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu, dengan adanya informasi tersebut kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bahasa lain yang telah maju.
untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi sosial budaya ini juga dampak positifnya. Jadi kita bisa mencontoh gitu budaya lain yang baik-baiknya. Kan kita bisa mencontoh orang Jepang, bisa mencontoh orang Amerika gitu yang baiknya. Kemudian yang keempat ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil di antaranya yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan hukum terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat ada menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebagai sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Nah, jadi positifnya ini di hukum pertahanan keamanan itu, jadi rakyat juga tahu gitu, apa sih fungsi polisi, apa sih fungsi tentara. Jadi nggak seperti zaman dulu. Tentara zaman dulu itu sebelum ada dua fungsi ABRI, tentara itu bisa masuk ke politik, bisa jadi bupati, bisa jadi DPR. Nah, setelah reformasi, rakyat itu tahu bahwa tentara itu tidak bisa masuk ke politik karena bukan ranahnya. Jadi setelah reformasi itu dirubah fungsinya. Kemudian kita lanjut ke pengaruh negatifnya kemajuan iptek. Yang pertama di aspek politik. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme. Nah, dengan adanya keterbukaan tadi seperti yang Bapak sebutkan di aspek politik ini, kita juga tahu gitu macam-macam ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, dan ideologi lain menjadi ancaman bagi Pancasila. Kemudian nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, hal tersebut terjadi akan menimbulkan ketergantungan stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Hal ini akan senantiasa terjadi jika antara rakyat dan pemerintah belum menemukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai yang dibawa IPTEK tersebut. Nah, seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya, jadi ketika pemerintah membuat kebijakan itu harus transparan, terbuka, dan juga informasinya itu tidak boleh ditutupi karena terkesan akan membohongi rakyatnya sendiri. Jadi rakyat ini curiga kepada pemerintahnya karena mereka itu tidak tahu akan kebijakan yang dibikin, tahu-tahu kebijakan tersebut sudah ada aja. Nah, maka dari itu keterbukaan dan transparansi ini kita itu harus kasih tahu ke masyarakatnya. Kemudian pengaruh negatif lainnya dalam kemajuan iptek ini yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan sebagainya. Hanya sayangnya keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Nah, untuk pengaruh negatifnya ini di bidang politik selain ancaman ideologi, ancaman kebebasan, kemudian ada juga ancaman gerakan-gerakan radikalisme maupun terorisme. Mereka itu sebenarnya orang-orang pinter, orang-orang cerdas. Mereka itu tahu cara menggunakan teknologi, tapi mereka menggunakan teknologi itu tidak bijak, tidak arif. Mereka menggunakannya itu hanya untuk kepentingan mereka sendiri dan juga menyalahgunakannya sehingga menjadi ancaman kepada negara kita.
Kemudian yang kedua ada aspek ekonomi. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan ada perdagangan yang bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Kemudian yang kedua ada cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing sehingga dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modal yang pada akhirnya mereka dapat mendikte dan menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut yang akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Kemudian pemerintah hanya sebatas regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya ditentukan oleh pasar. Dan yang terakhir, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, kooperasi makin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan. Jadi apa sih dampak negatifnya di ekonomi ini? Yang pertama, Indonesia itu akan dibanjiri oleh barang-barang impor. Jadi barang-barang impor ini yang brandnya sudah terlama akan menggusur brand-brand lokal, apalagi brand-brand yang tradisional. Kemudian pemerintah itu cuma sebagai pengatur, tapi tidak mengontrol pasar. Yang mengontrol pasar itu pihak asing. Jadi pemerintah itu malah didikte oleh mereka. Kemudian kita ke selanjutnya. Dampak negatifnya dalam aspek sosial budaya. Kemajuan iptek dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat. Di antaranya, yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, faya-faya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain itu seakan tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik, pengemis, pengamen, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan si miskin. Kemudian yang kelima, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi ke barat-baratan tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai oleh orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Misalnya ketika perempuan mengenakan rok mini, ketika seorang laki-laki menggunakan anting-anting dan sebagainya. Nah, tadi kan dia yang kalau positifnya kan kita bisa mencontoh gitu baiknya, seperti sifat apa sosialnya gitu, seperti sikap suka akan kebudayaannya, tapi kita juga harus menyaring yang baik-baiknya saja, tidak yang buruk-buruknya tinggalkan. Kemudian yang keenam, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir ada makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan ini itu merupakan ciri-ciri sifat orang Indonesia. Ketika ditanya sifat orang Indonesia itu apa, pasti yang ditampilkan itu gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Kemudian makin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, lunturnya nilai keagamaan ini disebut juga sekuler. Sekulerisme itu memisahkan antara kehidupan pribadi dan juga kehidupan agama. Jadi agama ya agama sendiri, kehidupan sendiri. Jadi ketika kita hidup itu tidak masukkan nilai-nilai agama, dan itu juga merupakan sebuah ancaman.
Kemudian yang terakhir ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dari aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Nah, itu dia anak-anak materi hari ini. Silahkan untuk tugasnya kan ada LKS 1, LKS 2 ya. Silakan untuk dicek di Google Classroom-nya. Eh, untuk pertemuan minggu ini cukup sekian saja ya. Saya kan Bapak kan sudah memberi absensi melalui Google Classroom-nya, terus juga menyebutkan nama kalian, dan juga kan kalian kan sudah mengecek di Google Classroom LKS, kemudian materi, kemudian ada link YouTube-nya juga tentang materi hari ini. Jadi tidak hanya kalian membaca, juga menonton. Kemudian di sini juga Bapak telah mengulas kembali materi hari ini. Jadi untuk tugasnya LKS 1 dikumpulkan minggu ini dan untuk LKS 2 untuk 2 minggu ke depan. Jadi untuk pertemuan sekarang cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Untuk pertemuan minggu ini kita akan mengulas kembali materi minggu lalu tentang dampak positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara. Kalian kan sudah ada LK1 yang sudah dikumpulkan, kemudian sekarang kita akan membahas LKS 2 yang dibagi menjadi 2 kelompok kan ya, kan sudah membagi sendiri. Sekarang kalian tinggal mempresentasikannya. Untuk kelompok pertama siapa? Inta dan Anissa. Yang negatifnya Intan. Dampak negatifnya yang pertama yaitu banyak terjadinya pengangguran dalam tenaga kerja. Yang kedua adanya aksi tipu dalam proses jual beli online. Saya akan menjelaskan dampak yang disebabkan oleh kemajuan iptek. Untuk dampak positifnya di bidang ekonomi itu yang pertama produktivitas dunia industri semakin meningkat. Maksudnya produktivitas dunia industri semakin meningkat ini dalam dunia ekonomi yang tadinya ekonomi kita hanya beberapa saja. Anissa, cek. Maksudnya di sini ada yang penting adalah ekonomi yang di negara kita ini ekonomi berada di bawah negara lain. Anissa sudah terputus ya jaringannya. Iya. Baik.
Ya sudah, terima kasih untuk kelompok satu tentang dampak positif dan negatif kemajuan iptek dalam lingkungan masyarakat yaitu di bidang ekonomi. Kemudian kita akan beralih ke kelompok selanjutnya yaitu kelompok Helni dan Kelsa yaitu di bidang sosial dampak positif dan negatifnya. Silakan untuk kelompok 2 melakukan presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sosial yang pertama adalah bersosialisasi melibatkan bahasa yang bahasa gaul yang muncul di Indonesia, kemudian ilmunya sopan dan santun, dan terusiknya budaya lokal, tergerusnya budaya lokal, dan juga norma ataupun sikap moral manusia akan hilang dan munculnya adanya kebebasan pergaulan bebas dan maraknya kekerasan atau anarkisme. Yang kedua akan dibacakan oleh dampak positif dari dalam bidang sosial budaya adalah dapat dan memberikan informasi. Yang kedua dapat memperluas komunikasi dan menambah efektivitas dan efisiensi dalam lingkungan masyarakat. Dua sudah. Ya, sekian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Tadi kan kelompok 1 tentang bidang ekonomi, yang kelompok 2 tentang sosial. Nah, di sini Bapak akan memberi ulasan itu. Ada Helni. Helni, apa sih dampak negatif dalam aspek sosial budaya? Dampak negatifnya adalah menimbulkan sikap konsumtif pada masyarakat yang konsumsi barang berlebihan yang dibandingkan dengan mungkin. Yang kedua, menimbulkan sikap individualisme yang mengurangi rasa kepedulian terhadap lingkungan masyarakat. Yang ketiga, menimbulkan kesenjangan sosial yang membedakan kaya dan miskin. Terima kasih untuk Helni yang telah merefleksikan pembelajaran tentang dampak positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara. Kemudian selanjutnya Anissa. Coba Anissa, tentang apa sih dampak negatif dalam ekonomi? Terima kasih untuk Anissa telah merefleksikan pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan untuk sekian karena sudah selesai. Kemarin kan kita sudah mengerjakan LKS 1, LKS 2, dan Bapak telah memberikan materi yang berupa kita live secara Zoom, kemudian ada materi berupa Word-nya yang bisa kalian download, dan juga ada link YouTube-nya yang bisa ditonton. Jadi untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa